Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ramdhani Purnomo, guru IPA SMP Lab School Kebayoran, sekaligus mahasiswa program profesi guru IPA Angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG 2021. Pembelajaran akan dilaksanakan secara daring di kelas 8 SMP Lab School Kebayoran. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita ketemu lagi ya teman-teman 8D. Terima kasih waktunya sudah hadir tepat waktu dan kita akan mulai belajar hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak cek kehadiran. Di sini sudah terdaftar 32 partisipan, 30 dari kalian, 2 orang Bapak dan juga admin, berarti lengkap. Nanti mohon mengisi daftar hadir yang tersedia di halaman e-learning ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Candice bisa tolong dibantu, disiapkan. Berdiri. Ya, berdiri semua. 2. 7 nilai dasar Lab School. 1. Bertakwa. 2. Berintegritas tinggi. 3. Berdaya juang kuat. 4. Kepribadian utuh. 5. Berbudi pekerti luhur. 6. Mandiri. 7. Berintelektual tinggi Lab School. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang getaran, gelombang, dan juga bunyi. Pada topik yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang getaran, ya. Oke, sebelumnya kita akan coba lihat ada 2 foto di sebelah sini. Yang pertama, yang sebelah kiri dulu ya. Pernah lihat orang main ayunan nggak? Atau kamu sendiri, Bapak juga pernah main ayunan. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini ada 2 orang, kakak beradik. Adik yang kecil dengan kakak, ya. Keduanya main ayunan. Kalau dua-duanya memulai ayunan pada saat yang bersamaan, menurut kamu mana yang gerakannya lebih cepat? Si adik atau si kakak? Yang mau kasih pendapat boleh raise hand dulu. Seharus berlaku ya. Savero. Siapa yang adik, Pak? Yang adik, kenapa Savero? Karena masanya lebih kecil, Pak. Masanya lebih kecil. Oke. Beatrice. Siapa? Kalau saya yang kakak, Pak. Karena masanya lebih besar, kalau misalnya diayunin kayak lebih cepat, Pak. Kalau diayunin dari atas lebih cepat. Oke. Abdul. Siapa? Saya juga kakaknya, Pak. Karena gayanya lebih besar, soalnya dia lebih besar, Pak. Oke. Jadi di sini ada 2 nih ya. Ada yang bilang kakak karena lebih besar, kemudian kalau si adik lebih ringan. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pengamatan dalam pembelajaran ini. Berikutnya, di sebelah kanan itu ada foto beberapa waktu lalu gempa bumi di Donggala. Menurut kamu apa hubungan gempa bumi dengan getaran yang akan kita pelajarin? Boleh raise hand? Ada hubungannya nggak getaran sama gempa bumi? Adriel? Siapa? Kalau gempa bumi ini kan biasanya kayak ada skala itu, skala Richter atau misalnya magnitudo. Jadi kalau misalnya semakin besar skala atau magnitudenya itu, getaran juga semakin besar. Oke, jadi ada hubungannya ya. Gempa bumi itu adalah getaran. Tadi skalanya yang dipakai untuk gempa bumi adalah Richter. Semakin besar, maka juga kan artinya semakin besar skala Richternya, makanya semakin besar juga getaran yang terjadi gitu ya, Drill ya. Nah, memang jadi setelah kita belajar getaran ini nantinya kita akan banyak membahas kehidupan sehari-harinya. Salah satunya gempa bumi sebagai contoh getaran alami yang ada di bumi ini. Oke, ini kita akan belajar tujuan pembelajarannya hari ini tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk
pendengaran manusia. Jadi nanti di akhirnya itu ada belajar tentang pendengaran manusia dan juga sistem sonar pada hewan. Untuk pembelajaran hari ini khususnya kita akan mempelajari 3, menyimpulkan konsep getaran, kemudian mengukur periode dan frekuensi pada getaran, kemudian yang ketiga nih, tadi membuktikan pengaruh panjang tali, massa, dan juga sudut simpangan pada ayunan terhadap periode dan frekuensi getaran. Yang keempat, keterampilannya kamu Bapak minta untuk menuliskan atau menyajikan data hasil pengamatan pada lembar kerja yang sudah tersedia. Ini garis besarnya. Jadi nanti kita setelah pembukaan di sini, maka nanti ada pretest ya, seperti biasa di Padlet. Kemudian nanti ada kita lihat video bareng-bareng dulu. Setelah itu kamu Bapak akan breakout ya, sesuai dengan roomnya masing-masing. Kamu bisa memilih. Berarti kalau kelompok 1 room 1, kelompok 2 room 2 dan seterusnya. Kemudian di sini setelah kamu aktivitas kelompok, Bapak akan panggil kembali ke main room untuk kemudian presentasi. Presentasinya presentasi apa Pak? Ya udah, yang dipresentasikan adalah lembar kerja. Ya di share screen lembar kerjanya, kemudian kamu bisa menyampaikan, mempresentasikan hasilnya. Tidak membuat presentasi yang baru ya. Kemudian nanti penutup ada kesimpulan, kemudian nanti ada penguatan materi dari Bapak dan juga ada post test yang menggunakan word wall. Terakhir ada doa dan penutup. Itu kegiatan kita pada hari ini. Oke, silakan teman-teman mengakses dulu, pretest yang ada di e-learning. Coba yuk, di sini ini e-learningnya sudah lihat ya, udah muncul kan ya? Kalian udah Bapak enroll di 8D. Di sini yang judulnya IPA 8 getaran. Ya, di sini ada beberapa aktivitas. Tadi yang Zoom meetingnya, kemudian daftar hadir tadi, kemudian ini pretestnya. Coba diklik pretestnya, maka akan muncul seperti ini. Silakan mengisi dulu pretestnya. Apa yang kamu ketahui tentang getaran? Ya, tulis saja ya. Yang kamu ketahui selama ini tentang getaran itu apa sih? Gerakan yang seperti apa sih? Tulislah di situ. Nadia, getaran adalah gerakan bolak-balik sebuah benda terhadap titik seimbang. Faustin, simple nih. Gerak dari suatu titik kembali ke titik awal ya. Apa gunakan biasakan menggunakan definisi dari kalimat kamu sendiri ya. Oke, cukup baik. Yang paling tidak dari sini Bapak sudah melihat bahwa kamu sedikit banyak mengetahui tentang getaran itu ya dari sini. Oke, kita kembali, sudah habis waktunya. Coba kita lihat video yang ada di sini. Oke, itu videonya. Sekarang buatlah pertanyaan dengan kalimat tanya, mengapa atau bagaimana. Silakan. Dari video ini muncul nggak pertanyaan di kamu? Pertanyaannya apa? Tolong disampaikan. Buat kalimat dengan mengapa atau bagaimana. Silakan raise hand. Faustin. Mengapa posisi tiap bolanya itu berbeda pada saat digerakkan, Pak? Kenapa posisi bolanya ternyata berbeda ketika digerakkan? Ya, padahal kan tadi kan di ayunnya barengan ya. Siapa lagi yang mau buat pertanyaan? Abdul. Ya Pak, bagaimana mereka bisa bergerak dengan pola yang sama? Nah, kenapa bisa membuat pola yang sama ya? Pertanyaan itu ya akan nanti kamu jawab sendiri di aktivitas tadi. Breakout room, kamu bisa memilih sendiri
roomnya. Namun Bapak akan coba menjelaskan aktivitasnya dulu ya, teman-teman semua. Di sini di e-learning ada yang 1B, kolaborasi lembar kerja. Ketika kamu klik di sini, maka nanti akan terbuka nggak kelihatan ya di kamu ya? Kelihatan nggak yang pop up-nya? Jadi nanti akan muncul Google Drive-nya. Coba Bapak ini aja deh. Akan muncul Google Drive seperti ini. Maka nanti ada kelompoknya ya. Nah, nanti kamu akses sesuai dengan kelompok kamu. Jadi di sini kamu bisa nulis bareng. Jelas kan instruksinya? Jelas ya? Jelas, nanti silakan breakout room-nya Bapak buka. Kamu boleh pilih sendiri. Nanti Bapak akan berkeliling ya. Berkeliling masuk ke room kalian. Nampaknya di sini sudah semua data ada. Oke. Sekarang kita ke eksperimennya. Yang dulu nggak dikerjain dulu, langsung eksperimen. Oh iya benar, dikerjain dulu nggak sih? Ya kan? Ya katanya kan kerjain dulu baru yang eksperimen. Oke. Getaran. Istilah getaran. Getaran adalah apa tadi? Gerakan bolak-balik. Gerakan bolak-balik yang di getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur di sekitar titik seimbangan. Yap, terhadap suatu titik kesetimbangan. Gerakan bolak-balik secara teratur terhadap suatu titik kesetimbangan. Oke. Ngitung periode tuh itu nggak sih T per N gitu? Nih, yang tadi Beatrice bilangin, kalau yang periode tuh waktu per jumlah getaran sama dengan second per getaran. Iya. Bukan ini. Tulis aja waktu per jumlah getaran sama dengan second per getaran. Iya bener itu T, waktu itu T. Waktu itu T tahu? Hah? Iya. Di Kan gue liatnya di PPT sih. Gue liatnya di PPT sih. Gue liatnya di video tadi. Nemunya di PPT gue. Jadi waktu itu T, terus jumlah getarannya apa namanya? Getarannya itu N. Jumlah getaran itu N. Kayak kalau mendingan kita tulis aja deh waktu per jumlah coba getaran. tulis aja deh, tulis aja waktu gitu. Ada yang ingat cara menghitung periode? Periode itu T dibagi sama N. T-nya buat waktu, N-nya jumlah getaran. Ya. Hitung ya. Hitungnya ngomong aja. Biar aku tahu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 tadi, 12. Tadi 12 kalau nggak salah. Oke.
Nulisnya angkanya dibuletin atau gimana? Di buletinnya kayaknya deh. Jadi 0.12 gitu di mana gitu. 12 sekon berarti gitu sih. Hitung lagi. Tadi masanya. 20. Masanya kan masanya masih panjangnya 40 tuh. Masanya 0,50, panjangnya 40, simpangan 30 derajat. Tangannya aja yang diubah 30 derajat. Ya 30 derajat ini sih. 31. Oh ya. Tuh. 2 3. Berarti kita pakai rumus yang tadi. Iya. Berarti kan waktu 10 kali getaran ini kan sesuai nomornya yang di atas ya. Berarti yang satu itu kan 13. Ya, waktu dibagi jumlah getaran. Enggak, itu kayaknya ditulis dulu deh. Waktu 10 kali getaran 13 second dulu. Terus nanti yang di periode. Ya, 13. Sekonnya. Terus periode. Ya, 13 bagi tadi berapa? 10 ya? 10. 1,3. Frekuensi berarti kebalikan. 0,8 frekuensi. 0,8. Oke. Lanjut, bagaimana pengaruh massa terhadap periode bandul? Massa ngaruh nggak sih? Massa tidak ngaruh? Enggak, maksudnya nggak ngaruh ya? Massanya nggak ngaruh. Ya udah sama aja dong jawabannya kayak yang itu. Apa sih namanya? Nah, yang nomor 1. Tapi berarti yang pertanyaan kakak sama Adi naik kayunya gimana? Ya kan ada kalau yang jawab adik itu berarti gara-gara masanya kan, masanya lebih kecil jadi lebih cepat. Tapi kan gara-gara masa nggak berpengaruh jadi bukan adik. Aku ini emang jawabannya kakak kita. Nggak apa-apa. Berbeda nggak apa-apa di jawaban depan sama jawaban belakang nggak apa-apa. Itu kan cuma prediksi. Sehingga apa ya? 12,70 per 10 ya? 10. Berarti 12,7 second per getaran ya? 12,7. Iya, 12,7 per Itu second. tinggal dibagi-bagi aja 10 tuh kalau periode. Berarti 13, 18. Oh, dibandingin dulu. Nanti lihat itu dulu slide sebelumnya. Sudut simpangan nggak ngaruh gitu. Sudut simpangan nggak ngaruh. Pengaruh ya? Soalnya simpangan ganti-ganti kayak yang nomor 1 sama 2 waktu 10 getarannya juga tetap 13. Kecil. Oh iya. Periode makin besar, frekuensi makin kecil. Periode makin kecil, frekuensinya makin besar. Setelah dibuktikan dalam percobaan di atas, faktor manakah yang berpengaruh dan tidak berpengaruh pada periode dan frekuensi ayunan bandul? Massa bandul. Tadi yang nggak berpengaruh tuh massa sama sudut simpangan. Ya. Massa bandul dan sudut simpangan bandul tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh terhadap periode Frekuensi periode bandul. frekuensi air getaran sama aja lah. Bandul ada ya. Sedangkan panjang talinya itu berpengaruh gitu. Sudah batas nih. Baik, kita akan masuk kepada fase presentasi,
Di sini kan ada 2 aktivitas ya. Bapak akan bagi yang pertama presentasi sampai kegiatan 1 saja. Kemudian kesempatan yang kedua nanti di kegiatan yang kedua nanti ada 2 sisa kelompok lainnya ya. Sekarang Bapak mau minta siapa yang bersedia mempresentasikan di bagian aktivitas pertama. Siapa yang bicara? Pak, saya dulu, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Getaran adalah istilahnya getaran. Getaran adalah peristiwa gerakan bolak-balik sebuah benda secara teratur terhadap suatu titik keseimbangan. Dilanjutkan oleh Adinda. Lalu ada istilah amplitudo. Amplitudo merupakan jarak terjauh yang dapat ditempuh gelombangnya. Untuk Adriel, silakan. Jadi kalau definisinya periode itu waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu getaran. Nah, untuk rumus menghitung periode sendiri tuh A sama dengan waktu dibagi jumlah getaran. Selanjutnya kepada Amanta dipersilakan. Frekuensi itu jumlah getaran yang terjadi setiap 1 detik. Cara ngitung frekuensi jumlah getaran dibagi waktu. Dan ke Aisyah, silakan. Selanjutnya ada di nomor 3 itu ABC BA itu 1 getaran, ABC itu setengah getaran, ABC BA BC BA itu 2 getaran, dan yang terakhir ABC BA BC itu 1,5 getaran. Oke, sampai sini dulu aktivitas 1 dulu. Dari teman-teman yang lain ada yang mau mengomentari sama atau berbeda? Yang bagian ngitung getarannya tadi dari kelompok 2 sama nggak? Sama ya? Sama ya, kurang lebih karena kan video yang disimak sama. Beri plus dulu buat kelompok 1. Bagus tadi Abdul juga dan teman-teman di kelompok 1 juga interaktif. Kemudian sekarang yang aktivitas bagian 2. Nah, ini yang mungkin ada yang berbeda nih. Karena boleh jadi mencet startnya terlambat atau delay gitu kan. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2. Aktivitas 2 siapa yang mau presentasi? Silakan. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, kita memperoleh beberapa data. Untuk percobaannya, kita mengikuti langkah yang ada di poin nomor 3 ini. Terus kita memperoleh data seperti yang di slide 4. Di masa bandul 0,5 kg, terus panjang talinya 0,4 meter atau 40 cm dengan simpangan 15 derajat, kita memperoleh waktu 13 sekon untuk 10 getaran. Sedangkan untuk simpangan 30 derajatnya kita memperoleh waktu 13 sekon juga untuk 10 getaran. Sementara kalau panjang talinya 80 cm untuk simpangan 15 derajat, kita memperoleh 18 sekon untuk waktu 10 getaran dan 18 sekon juga untuk waktu 10 getaran simpangan 30 derajat. Kalau kita ganti masanya ke 1 kg dan panjang talinya 0,4 meter dengan simpangan 15 derajat, kita memperoleh 13 sekon untuk waktu 10 getaran. Dan 13 sekon juga untuk waktu 10 getaran dengan sudut simpangan 30 derajat. Lalu untuk yang panjang talinya 80 cm, untuk sudut simpangan sebesar 15 derajat, kita memperoleh waktu 18 sekon untuk waktu 10 getaran, dan untuk sudutnya 30 derajat simpangan, kita memperoleh waktu 18 sekon juga untuk waktu 10 getaran. Dari data di atas, untuk waktu 10 untuk yang poin nomor 1, waktu 10 kali getarannya itu 13 sekon. Kalau kita hitung periodenya dengan rumus di atas, memperoleh hasil 1,3 dan frekuensinya 0,8. Untuk yang poin nomor 2, besar periodenya 1,3 dan frekuensinya 0,8 juga. Untuk yang poin nomor 3 dan nomor 4, periodenya 1,8 dan frekuensinya 0,6.
poin nomor 5 dan 6 sama seperti poin nomor 1 dan 2, periodenya 1,3 dan frekuensinya 0,8. Sedangkan untuk poin nomor 7 dan 8 sama seperti poin nomor 3 dan 4, periodenya 1,8 dan frekuensinya 0,6. Selanjutnya adalah bagian menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimanakah pengaruh sudut simpangan terhadap periode getaran? Apa akibat semakin besar sudut simpangan terhadap periode bandul? Setelah eksperimen tadi dan data-data yang dikumpulkan, ditemukan bahwa sudut simpangan tidak berpengaruh terhadap periode bandul. Selanjutnya adalah pengaruh panjang tali terhadap periode getaran. Semakin panjang tali terhadap apa akibat semakin panjang tali terhadap periode bandul? Semakin panjang tali, semakin besar periode getaran. Nomor 3, bagaimanakah pengaruh massa bandul terhadap periode getaran? Apa akibat semakin panjang tali terhadap periode bandul? Massa bandul tidak berpengaruh terhadap periode getaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa hanya panjang yang mempengaruhi periode getaran. Baik, untuk bagian kesimpulan, saya jawab nomor 4 dan 5 dulu. Bagaimanakah pengaruh periode yang didapatkan terhadap frekuensi getaran ayunan bandul? Semakin besar periode bandul, semakin kecil frekuensi getaran ayunan bandul. Dan terakhir, apa akibat semakin besar sudut simpangan, massa bandul dan panjang tali terhadap frekuensi bandul? Sama seperti yang nomor 1, 2, dan 3 diketahui bahwa semakin besar sudut simpangan, massa bandul dan panjang tali, semakin kecil frekuensi bandul. Dan untuk kesimpulannya, setelah dibuktikan dalam percobaan di atas, faktor manakah berpengaruh dan yang tidak berpengaruh terhadap frekuensi ayunan bandul? Massa bandul dan sudut simpangan tidak berpengaruh terhadap periode dan frekuensi ayunan bandul, hanya panjang tali yang berpengaruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus kelompok 5. Di kelompoknya Faustin gimana? Siapa hasilnya sama? Sama. Ada yang berbeda hasilnya? Oke. Kamu sudah melaksanakan tadi kan ya? Sekarang Bapak coba luruskan konsepnya. Jadi di sini tadi kita sudah melihat tentang getaran. Getaran itu adalah gerakan bolak-balik ya, melalui titik keseimbangan secara beraturan atau harmonis. Nah, di sini tadi disebut satu getaran kalau dia kembali ke titik awalnya. Ini beberapa contoh getaran, kamu tadi juga sudah menyaksikannya. Mungkin ini ya, burung kepas sayap burung, kepakan sayap burung juga itu termasuk getaran ya, karena dia kembali ke titik yang sama. Itu juga getaran. Gitu. Kemudian A sampai C merupakan simpangan terjauh, yaitu atau amplitudo istilahnya ya. Dan kamu juga sudah bisa menentukan periode sama frekuensi ya. Bisa jadi getaran juga bentuknya seperti ini, bentuknya pegas, naik turun sama ya. Untuk menghitung periode dan frekuensi menggunakan rumus ini, periode T besar waktu dibagi sama jumlah getaran dan frekuensi jumlah getaran dibagi dengan waktunya. Nah, ini hasil analisa kamu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini bahwa ada riset tentang itu dari percobaan. Nah, coba sebelum ke sini nih, berarti Bapak tanya pertanyaan awalnya. Tadi, kalau kakak sama adik berayun, siapa dulu yang mana yang gerakannya lebih cepat? Kalau kakak sama adik berayun bersamaan, siapa yang lebih cepat? Kalau hasil penelitian kamu tadi, Raisa? Sama aja Pak gerakannya. Berarti malah sama aja ya, gak ada yang jawab sama aja tadi di awal ya. Logika kita massa itu mempengaruhi, bisa jadi makin cepat gerakannya atau ternyata makin lambat, lebih ringan gitu. Tapi ternyata massa itu tidak mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi malah panjang tali dan sudut simpangan awal. Tadi sudut simpangan kamu ngelihat nggak signifikan ya, tapi sedikit berbeda di bagian tadi di beberapa kelompok yang tidak membulatkan itu berbeda sedikit durasi waktunya, karena sudut simpangan itu kalau semakin besar nanti akan sedikit mempengaruhi, tapi cuma sedikit banget ya. Kalau yang tidak mempengaruhi itu masanya gitu ya. Oke, itu
menurut setelah kamu melakukan percobaan seperti tadi, apa kesulitan yang kamu rasakan ketika melakukan percobaan tadi? Sulit atau mudah? Coba siapa yang mau? Mikael, di kelompok kamu ada kesulitan nggak atau gampang aja selama melakukan percobaan? Silakan. Siapa tidak ada kesulitan saat percobaan? Instruksi yang di lembar kerja jelas ya? Siap ya Pak. Oke, baik kalau seperti itu teman-teman semua. Sekarang kita coba ke post test ya. Silakan coba diakses post testnya di bagian ini ya. Yang C. Coba dikerjakan. Sama seperti biasa word wall. Kamu tulis kelas spasi nama kamu ya. Coba menjawab pertanyaan. Nanti di sini akan muncul ada 5 pertanyaan singkat. Pertanyaannya singkat doang kok. Tentang getaran tadi. Yang sudah mengerjakan Edi, Dinda, Rakhendra, Tabina, Tommy, Ryan, Raisya. Oke. Coba teliti ya perbedaan periode sama frekuensi tadi apa. Ya, kalau periode itu waktu. Ya, ini dibutuhkan 1 kali getaran, dengan frekuensi itu jumlah getaran dalam 1 waktu, dalam 1 detik. Jangan terbalik. Yang lainnya, ini sudah diakses oleh 14 orang. Ayo, sebentar lagi selesai ya. Udah 22 orang. Ya, sebentar lagi kayaknya sudah selesai semua nih, udah attempt sih, tinggal selesai. Kita akan coba jawab sama-sama ya. Siapa yang bisa share screen? Terlihat kan Pak? Ya, audio. Oke. Ini yang mana periode getaran? Siapa yang C? Waktu benda menempuh 1 kali getaran. Klik. Oke, betul ya. Kemudian nomor 2, jumlah getaran yang terjadi selama 1 detik. Frekuensi. Ya, coba kita lihat frekuensi. Betul. Yang ketiga, faktor yang tidak mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi tadi hasil pengamatan kamu. Yang mana? Ya, Pak, masa benda. Masa benda. Klik masa benda. Oke, berikutnya. Nah, ini ada beberapa bandul dengan panjang dan juga masa yang berbeda-beda. Manakah yang berturut-turut punya periode terbesar? Berarti kalau periode terbesar cari yang apa? Yang paling panjang atau yang paling pendek? Yang paling panjang. Paling panjang nomor berapa tuh? Nomor 2. Nomor 2. Yang terus yang periode paling kecil berarti yang paling pendek yang mana? Yang 4. Nah, berarti jawabannya 2 dan 4. Coba diklik. Oke ya. Begitu. Beri plus dulu untuk kita semua. Nanti nggak usah dikumpulin ya karena sudah ada di Google Slide ya. Bapak juga tadi melihat interaksi kalian. Dari sini bisa belajar ya. Kamu nemuin sendiri tentang periode, frekuensi, jumlah getaran, dan juga bisa mengetahui ternyata kalau ayunan itu nggak dipengaruhin sama massa ataupun sudutnya, cuma panjang tali yang sangat berpengaruh. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita. Bapak akhiri pertemuannya. Terima kasih. Yuk kita tutup sama-sama dengan berdoa. Bapak bimbing kita mengucap kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 8D. Makasih Pak. Terima kasih Pak.